Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum seminar ini dimulai, perkenalkan nama saya Elma Nur Alia. Saya mahasiswi dari Universitas Hasyim Asy'ari. Nah, di sini saya akan mengadakan seminar cara membaca Al-Quran dengan benar dan baik. Membiasakan membaca Al-Quran yang benar dan baik dengan menggunakan metode UMI. Apa itu metode UMI? Metode itu suatu cara atau teknik. Sedangkan UMI artinya ibu. Kenapa tidak menggunakan metode ABI atau ABA atau dan lain-lainnya? Karena di sini biasanya kan UMI atau ibu itu adalah pendidikan pertama buat anaknya. Jadi setiap anak belajar mengaji meskipun hanya dengan huruf hijaiyah itu berasal dari ibunya. Gak mungkin kan dari seorang ayah, itu jarang sekali terjadi. Jadi di sini menggunakan metode UMI, metode yang biasanya sering diajarkan oleh seorang ibu. Nah, ada metode lain seperti Iqra, tilawah, ya kan? Tapi di sini kita akan menggunakan metode UMI. Metode UMI itu satu bukunya satu jilid, sedangkan Iqra satu buku itu sampai selesai. Bahkan ada yang di belakangnya ditambahkan dengan juz 30 atau bisa disebut dengan juz amah. Ya. Nah, di metode UMI ini pelafalannya itu sangat jelas. Dan di metode ini yang membedakan itu biasanya huruf shad. Di metode lain kan bibirnya monyong. Nah, sedangkan di UMI yang boleh monyong itu cuma huruf waw sama huruf yang berharokat dhamma. Selain itu tidak. Dan di setiap jilidnya di sini tuh ada petunjuk umum mengajar metode UMI. Ada juga pokok bahasan. Jadi setiap jilid pembahasannya itu berbeda. Jadi misalnya jilid 1 itu pengenalan huruf tunggal dari alif sampai ya. Maksudnya huruf tunggal apa? A, ba, ta, ta. Itu belum ada kata sambungnya sama sekali sampai akhir. Yang kedua, pengenalan huruf tunggal berharokat fathah alif sampai ya. Jadi di jilid 1 itu hanya harokat fathah yang diajarkan. Untuk harokat dhamma dan kasroh itu belum diajarkan untuk di jilid 1. Kemudian membaca 2 sampai 3 huruf tunggal berharokat fathah. Nah, paling akhir di jilid 1 ini cuman ada 3 huruf hijaiyah. Seperti amanah. Seperti itu. Jadi nggak ada sampai 4 atau 5. Sampainya 1, 2, sampai 3 huruf hijaiyah aja. Jadi nanti di pokok bahasan jilid 2 itu juga berbeda. Lebih enaknya di metode UMI itu lebih mudah sebenarnya. Tapi masih banyak yang menggunakan seperti tilawah atau Iqra. Seperti itu. Dan di metode UMI itu cara membacanya jika pendek dia hanya cuma satu ketukan. Gimana caranya biar kita tidak kurang atau lebih? Dengan cara tangan kita seperti ini. A, ba, ta, ta, ja. Jadi di metode UMI itu tidak ada tidak ada penyeretan kata atau penyeretan huruf hijaiyah seperti a, ba, ta, seperti itu. Biasanya orang yang mengaji Iqra yang belum paham, dia ngajinya a, ba, a. Kalau di metode UMI tidak, dengan satu ketukan saja. A, ba, ta, ta. Gitu. Dan di metode UMI itu jika sudah memasuki jilid 3 atau 4, di situ dia sudah menggunakan nada. Nadanya itu yang pertama
ayat yang pertama atau buku atau kata bahasa yang dijilidnya itu dia nadanya rendah. Jadi nadanya itu rendah, tinggi, rendah, tinggi. Gimana caranya biar bisa seimbang nadanya? Dengan tangan kita itu ikutan, ikut aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ayat pertama, jadi rendah. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Lebih tinggi. Mungkin bisa langsung dipraktekkan aja kali ya. Surat Al-Fatihah aja dulu. Saya baca dulu, kemudian kalian mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuh, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nadanya kurang lebih seperti itu. Mau dipraktekkan ke surat-surat apapun, nadanya juga sama. Rendah, tinggi, rendah, tinggi. Sebenarnya pakai nada itu dibuat ngaji enak. Kenapa? Karena tidak membosankan. Ada nadanya, terus apa namanya? Panjang pendeknya juga kelihatan di situ. Nah, kita cara membaca jilid 1 yang pertama, saya dulu, kemudian kalian seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Aba. Tuh, 2, 3. Aba. A. Tuh, 2, 3. A. A. Ba. Baba. 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 Aaba. Aaba. Baba. Baba. Aba. Aba. Baaba. Baaba. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak ada di jilid maksudnya nggak ada di metode Umi ini dengan bacaan a, ba, itu nggak ada. Jadi
dengan ketukan. Tangan kalian mau ketuk meja pun nggak apa-apa. Jadi a a a a ba. Seperti itu. Pasti kompak. Kemudian di jilid 2, nah setiap jilid, setiap buku itu warnanya berbeda-beda. Yang jilid pertama warnanya merah, yang ke jilid 2 warnanya oranye, yang 3 pun juga berbeda nanti warnanya. Kenapa? Biar kita bisa membedakan. Ini jilid 1, jilid 2, jadi gak bosan juga kan dilihatnya, kecuali dalamnya sama putih. Nah, di jilid 2 itu pokok bahasanya yang pertama pengenalan harokat kasroh dan dhammah, fathatain, kasrotain dan dhammatain. Jadi di jilid 2 ini sudah mengenal harokat kasroh, dhammah, fathatain, kasrotan dan dhammatain. Sedangkan di jilid 1 cuma mengenal huruf harokat Fathah. Kemudian di jilid 2 ini pengenalan huruf sambung alif sampai ya. Nah, maksudnya bagaimana? Kan di jilid 1 tidak ada huruf sambung. Maksudnya misalnya batasa itu tuh penulisannya terpisah. Sedangkan di jilid 2 itu penulisannya sudah sambung seperti ini. Naninu, hahihu, yayiyu. Jadi dimisalkan di metode mengaji menggunakan metode ini itu diperkelompokkan. Misalnya kelompok A, anak yang benar-benar sudah lancar ngajinya. Kelompok B, dia sedangan. Jadi ngajinya cuma sedang aja, belum lancar banget. Soalnya kenapa? Belum bisa, atau dia belum bisa nada, atau kalau cepet dia salah semua. Nah, kelompok yang terakhir dia memang belum bisa. Jadi itu di kelompok terakhir. Jadi di satu kelompok itu tidak ada yang maksudnya kelompok A itu campuran anak yang bisa, anak yang belum bisa, sama yang sedang. Itu tidak bisa di metode itu dijadikan satu, tidak bisa. Karena potensi anak kan beda-beda. Nah, untuk yang jilid 3 itu pokok pembahasannya ada 3 juga. Lama amat sih. Nanti dipotong ya, Set. Berapa menit, Set? Ini udah 8.2 Ya Allah, 11. kenapa itu Masih kurang? Ini masih bercandanya. Kan ini kan itu. Ya, ayo. Nah, yang jilid 3 itu warnanya, covernya warna hijau. Pokok bahasannya yang pertama pengenalan tanda baca panjang atau mat tabi'i. Fathah diikutin alif dan fathah panjang. Terus kasroh diikutin ya, sukun dan kasroh panjang. Kemudian dhammah diikuti wawu, sukun dan dhammah panjang. Maksudnya fathah panjang, kasroh panjang atau dhammah panjang itu. Sedangkan dhammah panjang, harakat dhammah yang terbalik itu dinamakan dhammah panjang. Yang kedua, pokok pembahasannya yaitu pengenalan tanda baca panjang, mad wajib, muttasil dan mad jaiz, munfasil. Kemudian yang ketiga, pengenalan angka Arab. Jadi di jilid 3 ini pengenalan angka Arabnya itu dari 100 sampai 500. Sedangkan yang di jilid 2 tadi pengenalannya itu pengenalan angka Arabnya itu dari 1 sampai 100. Seperti itu. Ada ditanyakan? Bukan. Nah, untuk yang terakhir saya minta kalian baca Al-Fatihah dengan nada yang telah tadi awal dibaca tadi ya, tanpa saya. Tanpasnya enggak saya dulu, sekalian enggak. Jadi bareng-bareng. Paham tuh? Nah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, apa semua metode itu sama atau metode yang terbaik itu Umi atau metode Iqra atau gimana? Semua metode itu sebenarnya sama, hanya caranya berbeda, ya kan? Di metode Iqra huruf do dia harus apa? Monyong apa? Harus benar-benar do, ya kan? Do. Kalau di Umi tidak. Jadi sod do. Kecuali waw. Huruf waw. Jadi kalau misalnya mau baca huruf waw, misalnya wa, wawi, bau. Kalau ingat ya, di metode Umi itu yang boleh apa? Monyong atau bahasa Jawanya itu mencucu, itu hanya ada dua, huruf waw sama apa? Harokat doma. Salah itu tidak. Dan pembacaan huruf mim, jika dia di akhir, misalkan seperti ihdinas siratal mustaqim, senyum, minggem. Jadi ihdinas siratal mustaqim, harus sampai benar-benar tutup dulu mulutnya. Jadi kan biasanya ada yang di ihdinas siratal mustaqim, gak minggem, takim. Maksudnya nggak sampai selesai baru langsung ke ayat berikutnya. Begitu. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, nah di metode Umi itu di bukunya itu ada 8. Kok ada 8? Bukannya cuma ada sampai jilid 6? Ya, di metode Umi ini ada buku gorid sama buku tajwidnya itu berbeda. Jadi enak, mau belajar gorid bukunya ada, mau belajar tajwid juga bukunya ada. Beda kan sama Iqra atau tilawah kan kayak gitu. Kalau tilawah memang dia juga jilitan bukunya. Mungkin ada ditanyakan? Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.